Selamat sore, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi 3 DPR RI pada hari ini. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri itu membahas realisasi program Kapolri serta membahas isu-isu aktual. Dalam raker ini Kapolri juga didampingi sejumlah pejabat Polri. Dalam raker kali ini Kapolri mengungkapkan capaian program prioritas Kapolri 100 hari yang masuk dalam program presisi. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan tribunnews.com ada Hairul Umam di sana. Halo Umam, selamat sore. Selamat sore Nila Irda. Umam, bisa dijelaskan terkait agenda rapat hari ini antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Ya Nila, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini Komisi 3 DPR adalah rapat kerja perdana dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rapat pada hari ini tadi sudah disampaikan juga mengagendakan realisasi program prioritas Kapolri dan komitmen kepemimpinan, serta juga membahas ada isu-isu aktual yang dibahas dalam rapat tersebut, Mila. Isu-isu aktual semacam apa, Umam? Apakah bisa dijabarkan lebih detail yang kemudian dibahas dalam rapat tersebut? Tadi sempat disinggung mengenai yang sempat viral juga soal aksi premanisme yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Tadi Kapolri menyebut bahwa pihaknya telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka dalam kasus premanisme di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok, Nila. Umam, kemudian dari rapat tersebut, apa kesimpulan yang dihasilkan antara Kapolri dan juga DPR RI? Rapat yang tadi berakhir pukul 1 siang tadi menghasilkan ada 3 kesimpulan ya. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dalam merealisasikan program prioritas dan komitmen kepemimpinan Kapolri yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap Polri meningkat. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI juga mendukung Polri dalam rangka mewujudkan rencana strategis Polri tahun 2020 sampai 2024 demi terwujudnya Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau yang dikenal slogannya itu presisi. Yang ketiga juga Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri agar mempercepat penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan menindak tegas aksi-aksi premanisme, pungli, narkotika, mafia tanah, pelanggaran HAM, dan aksi kejahatan lainnya demi terciptanya rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Demikian, Nila. Baik, Hairul Umam, wartawan tribunnews.com, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. PT Liga Indonesia Baru atau LIB melakukan peninjauan ke Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2021 pada 10 Juli mendatang. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh apa kesiapan Stadion Pakansari Cibinong. Perbaikan juga terus dilakukan untuk menunjang berlangsungnya setiap pertandingan nantinya. LIB meninjau kesiapan Stadion Kebanggaan Masyarakat Bogor itu yang juga mencakup seluruh aspek aktivitas, seperti ruang ganti, alur masuk dan juga keluar, hingga protokol kesehatan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribunnews Bogor, ada Yudhistira di sana. Halo, selamat sore Yudhistira. Selamat sore Nila. Yudhistira, bisa dijelaskan update terkini dari Stadion Pakansari jelang Liga 1 2021 ini seperti apa? Baik Nila, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru selaku operator penyelenggara kompetisi Liga Indonesia telah memutuskan bahwa penyelenggaraan kompetisi Liga 1 2021-2022 digelar pada 10 Juli mendatang. Nah, berbeda pada musim sebelumnya, bahwa kompetisi Liga 1 2021 ini menggunakan sistem series atau bubble to bubble, di mana Pulau Jawa merupakan salah satu tempat penyelenggaraan kompetisi Liga 1 itu.
Dan Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor ini menjadi salah satu stadion yang ditunjuk oleh LIB untuk menyelenggarakan pertandingan khusus seri 1. Dan kabar terbarunya bahwa Stadion Pakansari ini telah ditinjau oleh PT Liga Indonesia Baru. Itu dilakukan pada kemarin sore begitu. Untuk peninjauan yang kemudian dilakukan oleh LIB sendiri, Yudhistira, apa saja yang ditinjau dan disoroti oleh PT LIB saat berkunjung ke sana? Ya baik, Nila, dari peninjauan kemarin bahwa memang PT Liga Indonesia Baru meninjau seluruh aspek fasilitas yang ada di dalam stadion. Bahkan PT Liga Indonesia Baru itu melakukan kunjungan dari jam 11 siang hingga pukul 21 malam. Nah, karena ada beberapa aspek yang memang tidak bisa dilakukan peninjauan pada sore hari. Contohnya lampu penerangan stadion yang harus dicek pada malam hari. Dan kemudian juga pada kunjungan kemarin PT Liga Indonesia Baru melakukan mapping bersama dengan pihak setempat terkait nanti jalannya protokol kesehatan, mengingat kompetisi ini bergulir dengan masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi nanti juga ada tempat khusus terkait protokol kesehatan guna menjamin keamanan dan keselamatan para peserta yang berkompetisi di Liga Indonesia ataupun Liga 1 2021. Yudhistira, dari peninjauan yang sudah dilakukan oleh PT LIB ini, adakah yang mungkin masih menjadi catatan dan harus diperbaiki pasca peninjauan yang dilakukan? Ya, memang PT Liga Indonesia Baru ini belum memutuskan ataupun memberikan hasil secara resmi terkait hasil peninjauannya. Namun, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi oleh panitia penyelenggara setempat, terutama untuk urusan rumput stadion yang memang kondisinya sedikit dikeluhkan begitu. Mengingat sudah lama stadion itu tidak digunakan. Jadi, memang panitia penyelenggara diminta oleh LIB untuk memperbaiki rumput stadion dan juga diminta juga untuk penyediaan jalur internet begitu guna melancarkan pertandingan gitu. Baik, artinya masih harus diperbaiki lagi untuk rumput dan juga akses internet ya, Yudhistira. Terima kasih banyak Yudhistira Wani atas laporan Anda melaporkan terkait kondisi terkini Stadion Pakansari jelang Liga 1 2021. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Maluku Tengah diguncang gempa berkekuatan 6,1 magnitudo pada siang hari tadi. Lokasi gempa terletak 67 km arah tenggara Maluku Tengah. BMKG meminta masyarakat mewaspadai gempa susulan dan juga potensi tsunami akibat longsor di bawah Laut Maluku. Gempa yang mengguncang Maluku Tengah ini diketahui memiliki kedalaman hingga 10 km. Getarannya juga dirasakan di beberapa titik. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Ambon. Ada Salma Pikaluhata di sana. Halo Salma. Ya, halo Nila. Salma, bisa diinformasikan kapan dan di mana tepatnya terjadi peristiwa gempa berkekuatan 6,1 ini? Ya, Nila dan Tribuners, siang tadi gempa bumi bermagnitudo 6,1 terjadi di Maluku Tengah sekitar pukul 13:43 waktu Indonesia Timur. Gempa tersebut berpusat di laut, berjarak kurang lebih 59 km dari tenggara Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Gempa tersebut, ya. Situasi saat ini pasca adanya gempa seperti apa, Salma? Ya, situasi saat ini pasca ada gempa, untuk diketahui Nila dan juga Tribuners, gempa tersebut dirasakan cukup kuat oleh sejumlah masyarakat selama beberapa detik dan juga di beberapa wilayah. Bukan hanya di Masohi, tapi juga di Tehoru, kemudian di Kairatu dan juga Bula, serta juga dirasakan di Kota Ambon. Tentunya masyarakat sangat panik sekali, sehingga banyak tadi kita lihat itu banyak sekali masyarakat yang kemudian berlarian keluar gedung dan juga gedung rumah maupun kantor. Lalu saat ini juga sejumlah masyarakat sudah mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, tepatnya di hutan karena takut akan terjadinya tsunami. Artinya apakah gempa berkekuatan 6,1 magnitudo ini berpotensi tsunami berdasarkan keterangan pihak terkait, Salma?
Ya, BMKG baru saja merilis peringatan adanya potensi tsunami di perairan Yaputi, Tehoru di Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu, karena adanya peringatan tsunami itu, BMKG juga meminta kepada masyarakat supaya mewaspadai adanya gempa susulan dan juga tsunami karena BMKG memprediksi adanya tanah longsor yang terjadi di laut. Untuk dampak dari gempa yang terjadi siang tadi seperti apa? Apakah ada kerusakan atau mungkin ada korban jiwa, Salma? Ya, sejauh ini berdasarkan laporan dari BPBD dan juga masyarakat setempat, ada kerusakan sejumlah bangunan, lebih tepatnya rumah. Seperti salah satunya itu ada juga pagar gereja di Desa Sonalu, Kabupaten Maluku Tengah. Itu gerejanya rusak karena gempa tersebut. Beberapa rumah juga, dinding-dinding rumah yang terbuat dari batako juga mengalami keretakan yang cukup parah. Namun untuk informasi lebih jelas atau data terkait dengan berapa rumah yang rusak belum dirilis oleh pihak terkait. Baik, Salma, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Angin kencang menerjang wilayah Desa Sukaraya, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Akibatnya 25 unit rumah milik warga di 3 dusun diketahui rusak. Selain itu, angin kencang juga merusak 1 unit industri batu bata dan 1 unit sarang burung walet. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Timur, ada Halik di sana. Halo, Halik. Ya, halo Nila. Halik, bisa diinformasikan untuk kondisi terkini pasca adanya angin kencang yang kemudian merusak 25 rumah warga ini seperti apa? Jadi kondisi terkini pasca angin puting beliung di Desa Sukaraya, Kecamatan Maju, Kabupaten Luwu Utara, saat ini aktivitas masyarakat mulai normal. Rumah penduduk yang rusak akibat angin puting beliung secara gotong royong diperbaiki oleh masyarakat setempat. Sementara rumah yang rusak berat itu sementara menggunakan tenda sembari menunggu bantuan dari pemerintah. Saat ini tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi. Gitu, Nila. Untuk korban jiwa dari peristiwa ini seperti apa, Halik, dan juga kerugian hingga kerusakan apa aja yang dialami oleh korban? Untuk korban jiwa akibat kejadian ini tidak ada karena masyarakat masih sempat lari waktu angin kencang terjadi. Kemudian untuk kerugian ditaksir mencapai 70 juta, mana 25 unit rumah penduduk rusak, kemudian ada industri batu bata dan sarang burung walet masing-masing 1 unit. Demikian Nila. Oke, Halik, kemudian untuk imbauan sendiri dari pihak terkait pasca adanya insiden ini seperti apa? Jadi BPBD setempat telah mengimbau masyarakat untuk waspada bencana susulan, sebab di wilayah Kabupaten Luwu Utara akhir ini intensitas hujan cukup tinggi disertai dengan angin kencang. Apalagi selain angin puting beliung, di Kecamatan Bone-Bone juga, tepatnya di Desa Bantimurung, kemarin terjadi banjir bandang yang menyebabkan objek wisata di tempat tersebut hancur. Ya. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Halik untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Halik, saudara, melaporkan terkait insiden angin kencang yang merusak 25 rumah di Kecamatan Bone-Bone, Luwu Utara. Kami jeda sejenak, setelah ini masih akan ada beragam informasi lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Pandemi COVID-19, saudara, di Jawa Timur saat ini diketahui sedang mengalami kenaikan. Mengantisipasi hal tersebut, Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, lantas memutuskan melakukan donor darah plasma konvalesen. Tak hanya itu, Bupati Gresik juga meninjau ketersediaan plasma konvalesen di kantor UTD Palang Merah Indonesia. Gus Yani merasa tergugah untuk melakukan donor darah tersebut, seiring meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan surya.co.id, ada Willy Abraham di sana. Halo Willy, selamat sore. Willy, selamat sore. Selamat sore Nila. Willy, untuk kondisi terkini di Gresik, di tengah saat ini kita tahu ada tren COVID-19 yang kembali melonjak di Jawa Timur, seperti apa? Ya, Nila, saat ini di wilayah Kabupaten Gresik, tren COVID memang
masih terkendali. Namun trennya memang agak naik karena dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu tadi kapasitasnya memang separuh sudah digunakan untuk para pasien COVID. Ini melonjak cukup tajam dibanding dengan awal bulan Juni atau setelah Lebaran. Seperti itu, Nila. Mengalami kelonjakan meskipun belum di ambang atas ya, tapi juga cukup mengalami kelonjakan. Kemudian yang juga ingin saya tanyakan, Willy, adalah Bupati Gresik, Gus Yani kan tadi sempat melakukan peninjauan, kemudian beliau juga melakukan donor plasma. Apakah bisa dijelaskan apa alasan beliau kemudian melakukan donor plasma ini? Ya, jadi Bupati Andi Ahmad Yani tadi sebelum berangkat ke kantor, beliau langsung mampir di PMI Kabupaten Gresik, karena beliau meninjau peralatan dan juga stok plasma konvalesen yang ada di PMI. Ketersediaannya memang cukup, namun Bupati berinisiatif untuk mendonorkan plasma konvalesennya karena dia juga merupakan penyintas. Nah, ketersediaan plasma konvalesen ini sebagai langkah antisipasi apabila suatu saat nanti atau dalam beberapa waktu mendatang ada ledakan COVID, maka para pasien itu bisa ditangani terlebih dahulu dengan plasma konvalesen yang mana dinilai lebih ampuh untuk menyembuhkan para pasien positif COVID. Seperti itu, Nila. Apa imbauan kemudian dari Gus Yani setelah melakukan donor plasma ini, Willy? Ya, Gus Yani mengimbau para penyintas yang ada di wilayah Kabupaten Gresik, mulai dari ASN, kemudian para buruh, pegawai pabrik, dan lain sebagainya untuk kembali melakukan donor plasma konvalesen. Jika kondisi fisiknya fit, maka sudah bisa untuk melakukan donor plasma konvalesen sebagai langkah antisipasi, karena ledakan COVID yang ada di Jawa Timur ini trennya cenderung naik. Dan wilayah yang Gresik sendiri diapit dengan wilayah yang trennya cukup naik seperti Surabaya, Lamongan, Sidoarjo, kemudian di wilayah pesisir, wilayah Gresik cukup dekat dengan Kabupaten Bangkalan, Madura. Sehingga sebagai langkah antisipatif donor plasma konvalesen, kemudian menjaga perbatasan di wilayah Kabupaten Gresik, terutama di wilayah pesisir. Wilayah Mengare, Lumpur, dan Roman ini akan ditingkatkan lagi penjagaannya karena wilayah itu merupakan berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan, pesisir. Jarak dari Gresik ke Bangkalan tidak sampai 1 jam menggunakan perahu. Nah, itu yang menjadi poin antisipasi pada hari ini oleh Bupati Gresik. Seperti itu, Nila. Untuk antisipasi peningkatan kasus COVID-19 sendiri yang diimbau oleh Bupati seperti apa, Willy? Ya, para penyintas untuk donor plasma konvalesen, kemudian disiplin menerapkan 5M, itu jangan sampai kendor lagi karena tren naik ini tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat juga sudah mulai jenuh. Seperti menggunakan masker yang mulai jarang lihat, kemudian aktivitas berkerumun juga mulai terlihat, sehingga tren COVID di Kabupaten Gresik itu memang sedikit naik meskipun masih terkendali. Seperti itu, Nila. Baik, Willy, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. RSUD Banyuasin Purwakarta mengalami overload hingga banyak pasien COVID-19 yang masuk waiting list ketersediaan ruangan di rumah sakit. Sejumlah tenda darurat didirikan di depan halaman IGD RSUD Banyuasin Purwakarta. Tak hanya itu, pihak rumah sakit juga terkendala dengan informasi adanya tenaga kesehatan atau nakes yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dan juga situasi terkini di RSUD Banyuasin, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Dwiki Maulana di sana. Halo Dwiki, selamat sore. Halo, selamat sore, Nila. Dwiki, bisa diinformasikan untuk kondisi saat ini di RSUD Banyuasin seperti apa? Apakah memang masih ada lonjakan kasus pasien COVID-19? Baik, Nila, terima kasih. Dapat saya laporkan sejak dari pagi masih terdapat 2 tenda darurat yang dibangun oleh pihak RSUD Banyuasin Kabupaten Purwakarta.
masih terlihat lonjakan pasien yang menunggu di luar daerah instalasi gawat darurat di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta. Seperti itu sementara, Nila. Berapa total keseluruhan pasien COVID-19 yang saat ini berada di RSUD Banyuasin Purwakarta, Dwiki? Baik, Nila, dapat saya sampaikan di waiting list luar IGD RSUD Bayu Asih sendiri masih terdapat 18 pasien yang menunggu di luar IGD. Dari 18 pasien tersebut, 17 diantaranya positif COVID-19. Apa langkah yang selanjutnya dilakukan oleh pihak terkait, mengingat hal ini juga bisa merugikan begitu ya, karena memang banyaknya pasien yang waiting list dan tidak bisa masuk ke ruangan? Baiklah, pihak RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sini bergerak cepat untuk meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait agar membangun atau melakukan ruang isolasi secara mandiri maupun di daerah-daerah seluruh Kabupaten Purwakarta. Dapat saya informasikan, Direktur Utama RSUD Bayu Asih Agung Darwis mengatakan sampai hari ini sudah menambah 30 tempat tidur untuk seluruh pasien. Namun hal itu masih tetap dinilai kurang karena masih adanya lonjakan COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Begitu, Nila. Dwiki, kemudian untuk rumah sakit di Kabupaten Purwakarta ini sendiri, sejauh mana sih ketersediaan tempat tidurnya untuk pasien? Apakah memang sudah mencapai 100% atau seperti apa? Baik, Nila. Terdapat 3 rumah sakit yang berada di Kabupaten Purwakarta. 3 rumah sakit tersebut yakni RSUD Bayu Asih, Rumah Sakit Siloam, itu hampir 100% full. Hanya satu rumah sakit yang masih dapat menampung, namun itu pun sudah hampir 90% lebih. Begitu, Nila. Baik, saudara, tadi Dwiki juga sempat mewawancarai di Rota RSUD Banyuasin untuk mengetahui informasi selengkapnya. Berikut liputannya untuk Anda. Tempat tidur kemarin ditambah sekitar 30 bed ya, tapi tetap saja pasien jumlahnya banyak gitu ya. Jadi kami juga mungkin minta ke Dinas Kesehatan, ini ke teman-teman lain di kelurahan, di kecamatan gitu ya, di desa, agar menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri. Jadi pasien-pasien yang memang tanpa gejala, relatif sehat, meskipun PCR-nya positif begitu ya, itu bisa dirawat di rumah atau dirawat di tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah di desa. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya di Purwakarta. Untuk tenda sendiri, Pak? Tenda ini sebenarnya kan karena pasien itu sangat banyak ya, itu lebih ke arah untuk menunggu pasien saja. Jadi untuk menunggu pasien sebelum dia masuk ke IGD, meskipun kami siapkan juga beberapa bed ya, 6 sampai 10 bed ya. Jadi kalau pasien itu agak terhambat, kita taruh dulu di sana. Kita beralih ke informasi selanjutnya masih terkait lonjakan kasus COVID-19. Di Semarang, saudara, rumah sakit dan pusat karantina dikabarkan telah penuh dihuni oleh pasien COVID-19. Angka penggunaan tempat tidur isolasi di kota Semarang juga dikatakan telah mencapai 82%. Banyak rumah sakit yang memiliki tingkat penggunaan tempat tidur yang bahkan hampir 100%, bahkan sudah 100% terutama untuk ICU isolasi. Untuk mengetahui informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Eka Fajlin Yulianti di sana. Eka, halo, selamat sore. Selamat sore, Nira. Eka, bisa dijelaskan untuk situasi terkini terkait kabar adanya rumah sakit dan juga pusat karantina di Semarang yang penuh pasien COVID-19, di mana saja lokasinya? Iya, untuk kasus COVID di Kota Semarang sendiri memang mengalami lonjakan yang cukup signifikan pasca Lebaran ini. Sebelum Lebaran, kasus COVID di Kota Semarang ini hanya berkisar pada 200 hingga 300 kasus saja. Namun untuk saat ini
sudah mencapai 1.548 kasus. Dan 2 hari yang lalu, tempat karantina di Rumah Dinas Wali Kota Semarang sendiri juga menerima 120 pasien dalam satu malam. Saat itu memang sempat terjadi antrean, namun petugas medis sendiri sudah berhasil memberikan pelayanan secara cepat dan setiap pasien sudah bisa mendapatkan tempat tidur masing-masing. Dan memang okupansi rasio di Kota Semarang sendiri saat ini sudah mencapai 82% dari total 1.771 tempat tidur. Demikian, Nila. Eka, untuk ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19 di Semarang saat ini seperti apa informasinya? Iya, ketersediaan tempat tidur sendiri ini ada 1.771 tempat tidur, di mana sudah 82% memang sudah diisi oleh pasien baik dari Kota Semarang maupun dari luar Kota Semarang. Dan berdasarkan wawancara saya dengan Wali Kota Semarang, okupansi tempat tidur di rumah sakit sendiri memang sudah penuh, hampir banyak yang sudah penuh. Dan bahkan untuk tempat isolasi ICU sendiri untuk saat ini sudah banyak yang 100%. Dan tempat karantina di rumah dinas sendiri saat ini sudah penuh, sedangkan tempat karantina yang berada di Islamic Center yang dikelola Pemkot juga sudah berisi 100 orang dari total kapasitas 120 tempat tidur. Demikian. Penuhnya ruang karantina yang harusnya digunakan oleh pasien COVID-19 ini, kemudian apa antisipasi yang dilakukan pihak terkait? Ya, Pemkot Semarang sendiri berupaya memberikan tempat isolasi secara maksimal kepada masyarakat yang terpapar COVID, apalagi pasien di Kota Semarang ini kan tidak hanya dari Kota Semarang sendiri, namun juga menerima limpahan dari kabupaten dan kota sekitar, seperti Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, kemudian Kendal dan lainnya. Dan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sendiri akan berencana akan membuka kembali kantor diklat Wali Pemerintah Kota Semarang yang sebelumnya pada 2020 lalu sudah digunakan dan sudah ditutup, kini akan dibuka kembali dengan kapasitas 100 tempat tidur. Kemudian Pemkot juga sudah bernegosiasi dengan beberapa pihak untuk membuka tempat karantina baru, satu diantaranya yakni dengan UIN Wali Songo, untuk memanfaatkan asrama mahasiswa sebagai tempat isolasi. Dan rencananya asrama tersebut akan bisa menampung 200 tempat isolasi dan saat ini Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri sedang mempersiapkan melakukan pembersihan dan ditargetkan akan siap dipakai pada pekan depan. Selain itu, Pemkot juga telah berdiskusi dengan salah satu pemilik rumah sakit baru di Kota Semarang, di mana saat ini rumah sakit tersebut pembangunannya sudah mencapai tahap akhir, namun memang belum memiliki perizinan. Rencananya rumah sakit tersebut akan digunakan sebagai tempat isolasi dengan kapasitas 100 tempat tidur. Dan yang terakhir, pemerintah Kota Semarang juga sudah bekerja sama dengan salah satu gereja di Kota Semarang. Nantinya gereja tersebut akan menampung 50 pasien COVID atau orang yang hendak melakukan isolasi di sana. Bisa digunakan untuk jemaat gereja tersebut maupun masyarakat umum. Dan dari rencana-rencana tersebut ada 450 tempat tidur isolasi yang nantinya bisa menjadi tambahan bagi Kota Semarang untuk menangani pasien COVID dari Kota Semarang maupun dari kabupaten kota sekitar. Demikian, Nila. Eka, tadi dari yang saya tangkap adalah ada 4 lokasi yang rencananya akan dipakai untuk tambahan ruangan isolasi. Tapi saya juga menerima kabar tentang rencana dibukanya tempat isolasi di hotel. Seperti apa informasinya? Ya, Nila, benar. Pemkot Semarang memang beberapa waktu lalu berencana membuka tempat isolasi di hotel. Pemkot sudah mengumpulkan seluruh pengelola hotel, namun Wali Kota sendiri menilai
tempat isolasi, pembukaan tempat isolasi di hotel belum perlu dilakukan, mengingat itu menjadi rencana paling akhir apabila Kota Semarang sudah tidak mampu menampung pasien COVID sendiri. Demikian Nila. Untuk upaya dari pemerintah Kota Semarang, Eka, kemudian untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Semarang seperti apa? Iya, pemerintah Kota Semarang memang berupaya secara maksimal agar tidak terjadi penularan di seluruh sektor, baik di usaha, di pariwisata dan lain sebagainya. Maka Pemkot sendiri melakukan pembatasan dan memperketat aturan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana untuk tempat usaha yang sebelumnya ini boleh beroperasi hingga 23.00, kini tempat usaha hanya diperbolehkan beroperasi hingga 20.00. Sedangkan kegiatan sosial budaya seperti pernikahan begitu hanya boleh dihadiri oleh 50 orang saja, yang sebelumnya kegiatan sosial budaya ini boleh dihadiri oleh 100 orang. Kemudian pemerintah Kota Semarang juga masih memberlakukan pembatasan di tempat ibadah hanya 50% dari total kapasitas. Dan pemerintah Kota Semarang akan melakukan tindakan tegas kepada tempat usaha maupun masyarakat yang berkerumun di beberapa tempat, bisa seperti di hotel, maksud saya di restoran ataupun di tempat-tempat pusat perbelanjaan, tentu akan melakukan tindakan tegas dengan menutup tempat usaha. Demikian Nila. Tadi Saudara Eka juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Semarang, berikut liputannya untuk Anda. Nah, kami minggu ini membuka lagi tambahan untuk 100 tempat tidur. Di mana itu? Di kantor Diklat di daerah Ketileng. Kemudian kita sudah negosiasi dengan tiga orang lah ya, tiga orang. Yang satu UIN itu dia punya asrama mahasiswa yang kebetulan hari ini kan mahasiswanya lagi off ini. Pak Rektor alhamdulillah sangat terbuka. Beliau menyampaikan boleh Pak Hendi kalau mau dipakai sebulan 2 bulan untuk karantina. Kapasitasnya berapa Pak Rektor? Ya ini sebenarnya ada 400 tapi monggo dipakai dulu 200. Oke Pak Rektor, teman-teman ini sudah lagi persiapan pembersihan lokasi, target saya minggu depan. Kemudian ketemulah sama salah satu pemilik rumah sakit baru, jadi dia belum keluar izinnya, tapi bangunannya sudah hampir selesai. Saya bilang kalau misalnya 100 tempat tidurnya atau semua itu kita pakai untuk karantina sementara gimana? Oh iya Pak, ini enggak apa-apa, sambil kita minta dibantu proses izinnya keluar. Ya, ada tambahan 100. Kemudian ketemu lagi yang di gereja di daerah Marina. Ya perlu untuk jemaatnya tapi juga boleh untuk umum. Berapa kapasitasnya? 50 boleh. Jadi tadi berapa? 200, 100, 50 sama 100, 450. Kalau minggu depan dari 1771 kita akan tambahan paling enggak 450 kamar. Sehingga bor hari ini yang catatan kita di angka 82%. Dengan adanya tambahan 450, bor kita akan turun. Meskipun saya harus menyampaikan, sudah banyak rumah sakit yang bornya hampir 100%, terutama ICU-nya udah banyak yang 100%. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satu orang penumpang speedboat rute Nunukan Tarakan nekat melompat ke laut di Pulau Tanjung Haus sekira pukul 13 waktu setempat. Pria tersebut diduga melompat ke laut karena mengalami stres. Sebelum melompat, pria tersebut diketahui sempat ingin duduk di bagian depan dekat motoris. Lantaran dilarang duduk di bagian depan, pria tersebut dikabarkan langsung menuju belakang speedboat dan melompat bersama dengan ranselnya. Pencarian juga langsung dilakukan pasca kejadian. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Pausia di sana. Halo, selamat sore Andi Pausia. Iya, sore Nila. Bisa dijelaskan untuk kronologi kejadian adanya satu penumpang yang loncat ke laut saat menaiki speedboat ini? Ya, terima kasih Nila. Saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kaltara. Adapun kronologisnya sendiri, kejadian satu penumpang yang lompat ke laut saat menumpangi speedboat Lestari Benuanta
dimulai ketika speedboat Lestari Benuanta berangkat dari Kabupaten Nunukan menuju Pelabuhan Tengkayu, Kota Tarakan. Adapun speedboat Lestari Benuanta dimotoris oleh saudara bernama Muhammad Adas. Speedboat ini diketahui berangkat sekitar pukul 11.30 WITA dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Kota Tarakan, tepatnya di Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan sekitar pukul 14.30 WITA. Dan speedboat ini menampung penumpang sekitar 38 orang. Kronologisnya sendiri saat speedboat memasuki Sungai Iting di Kepulauan Tanjung Haus, Kabupaten Nunukan, atau tepatnya sekitar 1 jam perjalanan dari Kabupaten Nunukan, seorang pria berjenis kelamin laki-laki diketahui melompat ke sungai. Sempat memang tersiar informasi bahwa yang bersangkutan melompat ke laut diduga karena mengalami stres. Namun setelah saya mewawancarai langsung dari motoris speedboat, pihaknya belum bisa membenarkan terkait kebenaran apakah orang yang melompat ini benar mengalami stres. Nah, kemudian untuk area sungai, memang di area tempat lokasi pria tersebut melompat itu berada di area sungai, dan kiri kanannya itu merupakan kepulauan atau daratan yang biasa kalau di Kaltara disebut pertambakan, area pertambakan. Nah, kemudian saat motoris mengetahui kejadian tersebut, setelah diteriaki oleh penumpang bahwa ada seorang penumpang yang nekat melompat, maka motoris speedboat segera menghentikan speedboatnya, dan kemudian motoris tersebut yang diketahui bernama Muhammad Adas segera berinisiatif melakukan pencarian. Sekitar 30 menit Muhammad Adas melakukan pencarian namun tak membuahkan hasil, dan akhirnya pihaknya segera berinisiatif menelpon kepolisian sektor kawasan pelabuhan atau KSKP Nunukan, dan dari KSKP Nunukan berkoordinasi langsung dengan tim SAR Tarakan. Demikian, Nila. Untuk saat ini, Andi, pencarian apakah memang sudah membuahkan hasil dan berapa personel yang diturunkan untuk mencari yang bersangkutan? Ya, adapun sampai saat ini hingga pukul 17.54 WITA, tim SAR sudah masih dalam proses melakukan pencarian. Kepala Kantor SAR Tarakan, Amiruddin, mengatakan pihaknya awalnya menerima informasi adanya orang hilang atau man overboard sekitar pukul 13.45 WITA, dan kemudian sekitar 14.10 WITA pihaknya menerjunkan sebanyak 6 personel langsung menuju ke lokasi orang tersebut melompat di sekitar Sungai Itik, Kepulauan Tanjung Haus, Kabupaten Nunukan. Estimasi sampai dari tim personel pencarian diperkirakan sampai sekitar pukul 15.55 WITA, dan tim SAR memberangkatkan 1 unit dan beberapa peralatan komunikasi. Demikian, Nila. Untuk pria tersebut yang melakukan aksi melompat begitu ya, Andi, apakah memang sudah ada dari pihak keluarga yang menghampiri tim SAR atau seperti apa? Apakah sudah ada keterangan? Ya, kalau berdasarkan informasi yang masih saya telusuri sampai dengan pukul 16.00 WITA tadi, saya belum berhasil melakukan wawancara langsung dengan pihak keluarga. Saya hanya sempat mendapatkan informasi dari keterangan dari motoris. Namun informasi yang saya himpun juga dari kantor SAR Tarakan, pria tersebut bernama Burhan, berusia sekitar 38 tahun. Dan pria tersebut memang sudah terdata dalam manifest. Diketahui juga dia berangkat sendirian, dan sempat juga dilihat oleh sang motoris membawa sebuah ransel kecil. Memang tapi dalam sebelum berangkat si penumpang yang bernama Burhan yang melakukan melompat ke laut, yang nekat melompat ke laut, diketahui sebelum speedboat berangkat ingin duduk tepat di sebelah motoris di bagian depan. Namun oleh sang motoris tidak membolehkan karena memang aturan dalam keberangkatan
penumpang diwajibkan duduk di kursi penumpang dan tidak duduk di sebelah motoris. Demikian Nila. Baik, Andi, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Selesai jeda, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar
Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Ponorogo. Polres Ponorogo mengamankan 5 tersangka pelaku illegal logging dari 2 lokasi tempat kejadian perkara yang berbeda. TKP yang pertama berada di kawasan hutan Desa Selahung, Kecamatan Selahung. Dari lokasi ini, Polres Ponorogo meringkus 3 pelaku pencuri kayu sono. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Sofyan Arif di sana. Halo Sofyan, selamat sore. Iya, halo Nila, selamat sore. Sofyan, bisa diinformasikan untuk identitas dari ketiga tersangka yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan juga peran mereka masing-masing seperti apa? Ya, untuk ketiga tersangka ini mempunyai peran masing-masing, Nila. Ketiganya ini memang warga lokal. Untuk yang di Kecamatan Selahung, 2 orang ini berperan menjadi penebang kayu dan pemotong kayu, dan yang 1 orang ini berperan untuk mengangkut kayu dan mengendarai truk. Sedangkan yang di Kecamatan Ngebel, keduanya berperan sebagai penebang kayu dan pemotong kayu sekaligus mengendarai truk untuk mengangkut kayu sono tersebut ke tempat tujuan. Mila. Sofyan, kemudian untuk modus pencurian hingga tidak diketahui oleh masyarakat sekitar ataupun polisi hutan, apa yang mereka lakukan? Mereka ini menggunakan gergaji manual, Mila, sehingga tidak menimbulkan suara bising seperti kalau menggunakan gergaji mesin. Biasanya mereka akan masuk ke hutan pada malam hari, sehingga tidak diketahui oleh warga sekitar maupun polisi hutan, dan mengerjakan menebang kayu dan memotong kayunya pada malam hari sehingga tidak diketahui oleh polisi hutan maupun masyarakat. Nila. Ini kan yang dicuri adalah kayu sono keling dan bukan kayu yang lain. Dari pengakuan pelaku, mengapa sasaran pencurian mereka adalah kayu sono keling, Sofyan? Mereka memilih kayu sono keling ini karena harganya yang relatif mahal dibandingkan kayu-kayu lain. Di Ponorogo ini memang seringkali terjadi pencurian, khususnya di kawasan hutan lindung milik Perhutani. Sasarannya biasanya adalah kayu sono keling dan kayu jati. Yang keduanya memang memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan jenis-jenis kayu yang lain. Begitu. Yang kedua, mereka ini juga telah mendapatkan pesanan, begitu Nila, sehingga ada pesanan sono keling, maka mereka memenuhi pesanan tersebut. Begitu. Artinya mereka baru akan melakukan pencurian ini setelah mereka menerima pesanan dari seseorang? Ya, mereka mendapatkan pesanan terlebih dahulu, baru mereka menjalankan pesanan tersebut, apakah jenisnya kayu sono keling ataupun jati, baru mereka akan mengeksekusinya. Begitu, Nila. Akan dijual atau mungkin dibawa kemana oleh para tersangka ini, kayu-kayu yang mereka ambil? Menurut penuturan Kapolres Ponorogo, kayu ini akan dijual ke luar Provinsi Jawa Timur, Nila, karena pesanannya dari sana, dan
untuk di Jawa Timur sendiri kayu ini cukup dilindungi nih lah, sehingga tidak ada yang berani menggunakan kayu sono keling ini gitu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kapolres Ponorogo AKBP Muhammad Nur Aziz. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, bukan untuk mengajarkan lainnya, karena setelah kita lakukan interogasi dan melakukan lainnya, ternyata yang dipakai sih sebenarnya yang kita amankan ini, jadi bukan untuk pelaku dan lainnya. Mungkin ini yang sifatnya kecil ya, mungkin ke depan yang ada besar yang mau nggak mau ya, nanti ada penyidikan atau interogasi yang selanjutnya kalau memang ada yang besar ya kita akan lagi. Ini mereka sudah berjaringan atau seperti apa? Ini kan kayunya kayu yang dilindungi juga. Iya, ya sementara saya berdasarkan interogasi ya sendiri-sendiri dari masing-masing dia untuk apa namanya, untuk katanya sih untuk kebutuhan pribadi sendiri, bukan untuk yang lainnya. Ya Pak, dari beberapa kasus kayu sono keling ini jadi incaran maling itu kenapa itu Pak? Iya, sono keling ini kan termasuk mahal. Sono keling selain jadi sudah mulai langka kayu sono keling ini, dan kita juga semuanya mahal. Jadi ini bisa dijual atau bisa dipakai oleh masyarakat atau bisa dijual di luar daerah kita juga. Karena di Ponorogo ini sono keling ini masih banyak, dan kita sampaikan kepada masyarakat, apalagi di hutan yang sudah kita lindungi dan sudah di KPK masing-masing itu sangat dilindungi, dan kalau memang itu ada penangkapan liar pasti kita juga melakukan penangkapan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Resmob Ditreskrim Polda Sulawesi Utara mengamankan 8 pria tersangka kasus pencabulan dan juga persetubuhan terhadap seorang anak perempuan penyandang disabilitas yang terjadi pada 19 dan juga 20 Mei 2021 lalu. Pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan polisi di SPKT Polda Sulut yang diterima pada 22 Mei lalu. Korban yang berusia 15 tahun saat kejadian diruda paksa oleh sejumlah pria yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Andreas Riau di sana. Halo Andreas. Halo Nila. Andreas, bisa diinformasikan untuk identitas para tersangka pencabulan dan juga persetubuhan ini? Iya, 8 tersangka itu merupakan semuanya warga Provinsi Sulawesi Utara yang terbagi di beberapa wilayah di Manado. Yang diantaranya itu adalah Kamil, Malalayang, Wanea, Pineleng, dan Mandolang. Untuk kronologi penangkapan dan juga pencarian dari para pelaku ini seperti apa, dan kapan pastinya pelaku ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, Andreas? Ya, baik Nila. Penangkapan pelaku itu berawal dari penangkapan pelaku itu berawal dari laporan polisi di SPKT Polda Sulut yang diterima pada 22 Mei lalu. Kemudian para tersangka diamankan di lokasi yang berbeda, yakni di wilayah Manado dan Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, penangkapan itu juga merupakan hasil olah TKP, keterangan sejumlah saksi, yang juga merupakan hasil investigasi dari salah satu postingan di sosial media yang diposting oleh salah satu tersangka. Nah, 7 tersangka ditangkap dan dilakukan tindakan tegas terukur oleh kepolisian karena berusaha melarikan diri. Sedangkan 1 tersangka menyerahkan diri karena mengetahui teman-temannya telah ditangkap. Demikian. Andreas, ini kan pelakunya 9 orang. Apakah pelaku ini melakukan aksinya bersamaan atau seperti apa kronologi tindak pencabulan yang mereka lakukan? Iya, kejadiannya berawal pada hari Rabu 19 Mei ya. Diketahui korban itu berumur 15 tahun. Nah, saat korban itu sedang berada di sekolah dasar dekat tempatnya
bermain begitu, didatangilah salah satu tersangka dan kemudian diajaklah korban untuk jalan-jalan. Nah, kemudian dibawa ke rumah untuk diruda paksa. Nah, selanjutnya korban kemudian juga dibawa ke salah satu lokasi yang dimana ada teman-teman tersangka yang sisanya itu ada 7. Nah, sehingga di lokasi tersebut ke-7 orang itu melakukan ruda paksa dengan modus memberi minuman keras terlebih dahulu kepada korban. Kemudian setelah dia mabuk dan setelah tak sadarkan diri, baru mereka menyetubuhi korban. Demikian, Mila. Ini semuanya telah ditetapkan menjadi tersangka, kemudian sanksi pidana apa yang diberikan oleh pihak kepolisian? Ya, untuk sanksi pidana itu para tersangka terancam paling maksimal itu 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar. Baik, terima kasih banyak Andreas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah bersama jajaran Polda Sumsel menggelar doa bersama agar Indonesia aman, sehat, dan terbebas dari COVID-19, serta kebakaran hutan dan lahan pada hari ini di Masjid As-Saadah. Kegiatan Mujahadah Kubro Doa Bersama ini diketahui bertujuan untuk meminta agar Indonesia, khususnya Sumsel, terbebas dari pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumsel dan beberapa jajaran. Untuk mengetahui informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan Sripo. Ada Maya di sana. Halo Maya. Halo Nila. Maya, bisa diinformasikan acara Mujahadah ini dihadiri oleh siapa saja, ada berapa banyak unsur, dan dari mana saja? Iya Nila, hari ini berlangsungnya acara Mujahadah Kubro dan doa bersama dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indraheri bersama dengan jajaran Gubernur Sumsel yang diwakili oleh Sekda PLH Sekda Sumsel Ahmad Najib, serta jajaran dari Polsek dan Polres yang ada di Sumsel yang datang secara virtual juga. Kegiatan dilaksanakan di sebuah masjid, namun juga ada juga yang ikut melalui virtual oleh beberapa peserta? Iya Nila, benar. Apa tujuan dari kegiatan Mujahadah Kubro ini, Maya? Tujuan dari Mujahadah Kubro ini dan doa bersama ini agar untuk mendoakan Indonesia aman, sehat, dan terbebas dari COVID-19 yang mana setiap harinya kasusnya terus bertambah. Dan juga untuk mendoakan secara bersama-sama agar Indonesia, khususnya Sumsel, terbebas dari kebakaran hutan dan lahan yang kerap kali terjadi pada musim kemarau. Maya, bisa diinformasikan untuk acara Mujahadah yang berlangsung tadi, apa aktivitas yang dilakukan oleh para hadirin? Iya, hadirin Mujahadah doa bersama ini pertama awalnya sholat zuhur bersama, kemudian doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama, oleh Habib Naufal Muhammad Syahab atau Habib Ama. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran bersama-sama dan juga sholawat Nabi secara bersama-sama. Dan kemudian diakhiri dengan doa bersama. Nila. Tadi Saudara Kapolda Sumsel, Irjen Pol Indraheri juga sempat melakukan wawancara bersama dengan wartawan kami. Berikut liputannya untuk Anda. Ini doa kepada Allah kita minta yang banyak menghadapi COVID-19 masih ada kita bersuara dan ini dilaksanakan di uang dari Polres sampai dengan Polsek, Polda dan seluruh pondok pesantren yang ada di Jakarta. Kegiatan ini dimasukkan dari selamat Allah khusus Sulawesi Selatan. COVID-19 sudah hilang dan kita akan menghadapi Kahutla. Mudah-mudahan Kahutla tidak sebesar yang sudah datang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasangan suami istri asal desa Sungai Bakau Besar Laut, Kecamatan Sungai Piu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, melahirkan 3 anak kembar di RSUD Dr. Rubini Mempawah.
Pasutri tersebut adalah Yolanda dan juga Triadi yang baru menikah sekitar setahun yang lalu. Setelah melahirkan bayi kembar 3, Yolanda berharap ada bantuan yang mengalir untuk meringankan ekonominya, apalagi di saat pandemi COVID-19 saat ini. Yolanda mengatakan saat ini dirinya masih tinggal bersama mertuanya dan juga sang suami yang merupakan pekerja swasta hanya mempunyai gaji 2 juta per bulannya. Ia lantas berharap ketiga anaknya bisa tumbuh sehat dan berharap ada bantuan dari orang-orang baik dan juga pemerintah daerah setempat. Untuk mengetahui bagaimana kabar selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Pontianak, ada Ramadan di sana. Halo Ramadan. Halo Nila. Untuk informasi adanya 3 bayi kembar ini bisa dikabarkan kapan ketiganya dilahirkan oleh sang ibu? Iya Nila, untuk kelahiran 3 anak kembar tersebut Nila, dilahirkan pada hari Sabtu 12 Juni 2021, yaitu sekitar pukul 4 sore di Rumah Sakit Dr. Rubini Mempawah, Nila. Ramadan, ketiganya ini lahir sesar atau dilahirkan secara normal? Iya Nila, untuk ketiga bayi kembar tersebut Nila, untuk anak pertama itu dilahirkan secara normal sekitar pukul 4 sore Nila. Setelah itu dari pihak dokter menyarankan untuk operasi cesar. Jadi dua anak terakhirnya itu dilakukan cesar dan operasinya itu selesai pukul 7 malam, Nila. Bagaimana kondisi ketiga bayi tersebut pada saat dilahirkan, Ramadan? Alhamdulillah, untuk kondisi ketiga bayi tersebut dalam keadaan sehat dan saat ini masih di inkubator, Nila. Siapa saja nama dari ketiga bayi pasangan tersebut, Ramadan? Ya Nila, tentunya kebahagiaan dari Pasutri tersebut yang telah melahirkan 3 bayi kembar tersebut juga sudah memberikan nama untuk anaknya. Yang pertama adalah Rafka, yang kedua Rasya, dan yang ketiga adalah Rafda. Gitu. Ini kan juga mereka berdasarkan informasi yang saya peroleh meminta bantuan dari pemerintah dan juga orang-orang baik begitu ya. Untuk kondisi keluarga dari pasangan ini sendiri seperti apa, Ramadan? Ya Nila, sesuai tadi kita pantau di lapangan Nila, bahwa keluarga tersebut memang merasa kurang mampu di bidang perekonomian Nila. Maka dari itu mereka berharap ada bantuan dari orang-orang baik ataupun pemerintah daerah untuk memberikan uluran tangannya, yaitu untuk keperluan bayi ataupun nantinya ke depan adalah untuk pendidikan anak tersebut Nila. Untuk saat ini sendiri, Ramadan, apakah sudah ada rencana seseorang atau mungkin pemerintah yang akan memberikan bantuan untuk keluarga yang melahirkan 3 bayi kembar ini? Ya Nila, tadi kita juga sempat mengkonfirmasi dari pihak Dinas Sosial Nila. Saat itu kata pihak Dinas Sosial, bantuan itu bisa diserahkan asalkan pihak keluarga itu membuat proposal Nila. Jadi nanti disarankan pihak keluarga itu membuat proposal pengajuan ke Dinsos. Setelah itu nanti akan diusulkan kepada Bupati Nila. Baik, terima kasih banyak Ramadan atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi saudara juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, saya terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas serta interaksi. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share.